Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar tentang globalisasi. Kita sekarang di tema 4, subtema 2 dan 3. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga, kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan yang keempat, ciri-ciri kosakata baku. Kompetensi dasar untuk pelajaran IPS yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, pendidikan dalam lingkup ASEAN. Untuk muatan PPKN yaitu mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial budaya dan ekonomi. Untuk muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk IPA yaitu menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Materi yang pertama adalah cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Nah, itulah anak-anak pengertian dari cinta tanah air. Bagaimana cara meningkatkan rasa cinta tanah air? Caranya yaitu 1. Mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan kita, serta menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan. 2. Menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, menghormati simbol-simbol negara seperti lambang burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya. 4. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha lokal bisa maju sejajar dengan pengusaha asing. 5. Ikut membela mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dengan segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas. Dan yang keenam, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi pelajaran berikutnya adalah kosakata baku dan tidak baku. Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman, ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum, baik secara penulisan maupun pengucapan. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang biasanya berbentuk bahasa tutur atau bahasa percakapan sehari-hari. Coba kalian perhatikan contoh penggunaan bahasa baku yang ada pada layar. Ciri-ciri penggunaan bahasa baku, tidak tercampur bahasa daerah atau asing, pemakaian imbuhan secara konsisten dan eksplisit, struktur kalimat sesuai kaidah, pola sapaan resmi, tidak terpengaruh bahasa pasar, tidak rancu, dan tidak mengandung hiperkorek. Nah, itu tadi anak-anak ciri penggunaan bahasa baku. Untuk contohnya, misalnya, saya itu merupakan bahasa baku. Tidak bakunya adalah gua. Kemudian, misalnya, bekerja. Tidak bakunya yaitu kerja. Atau dengan, misalnya kata bakunya dengan, tidak bakunya yaitu sama. Itu tadi anak-anak contoh penggunaan bahasa baku. Materi pelajaran selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya atau energi matahari menjadi energi listrik. Pembangkit listrik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik
dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Bagaimanakah cara kerja listrik tenaga surya ini? Perhatikan cara kerja PLTS berikut ini. Setelah panas matahari ditangkap oleh sel fotovoltaik, kemudian panas matahari tersebut akan digunakan untuk memanaskan cairan yang selanjutnya menjadi uap. Uap tersebut akan dipanaskan oleh sebuah generator yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Supaya kalian lebih memahami cara kerja pembangkit listrik tenaga surya, silahkan kalian melihat cara kerja pembangkit listrik tenaga surya yang ada pada layar. Materi pelajaran yang keempat yaitu kerjasama di sektor industri negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 1. Pabrik pupuk yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 2. Pabrik pupuk di Malaysia. 3. Pabrik industri tembaga di Filipina. 4. Produsen vaksin di Singapura. Dan yang kelima, produsen abu soda di Thailand. Setelah kita membahas kerjasama negara-negara ASEAN untuk sektor industri, sekarang kita akan belajar kerjasama negara-negara ASEAN untuk sektor politik. Apa saja ya kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara di sektor politik? 1. Defense Minister Meeting. 2. Perjanjian kawasan bebas nuklir. 3. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. 4. Perjanjian ekstradisi ASEAN. Dan yang kelima, pengiriman duta dan konsulat. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Kita telah belajar tema 4, subtema 2, dan 3. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.